Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Wahyuga Masari dengan NRP 50262011053. Di sini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama mungkin bahasannya yaitu framework sendiri. Nah, untuk framework tata kelola TI sendiri, di sini saya mengambil tema yaitu CMMI, di mana CMMI ini merupakan kepanjangan dari Capability Maturity Model Integration. Nah, CMMI ini merupakan suatu model pendekatan dalam penilaian skala kematangan dan kemampuan sebuah organisasi perangkat lunak. Nah, CMM ini pada awalnya itu dikenal sebagai Capability Maturity Model atau CMM yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute di Pittsburgh pada tahun 1987. Nah, pada pengembangannya itu CMM ini akhirnya berubah menjadi CMMI, di mana CMMI ini yaitu mendukung proses penilaian secara bertingkat. Nah, penilaiannya tersebut itu berdasarkan kuesioner dan dikembangkan secara khusus untuk perangkat lunak yang juga mendukung peningkatan dari proses itu sendiri. Nah, untuk klasifikasinya di sini, bahasan yang selanjutnya selain definisi yaitu ada klasifikasi CMMI, yaitu ada maturity level 1 sampai maturity level 5, di mana di sini sudah ada gambarnya. Nah, untuk maturity level 1 yaitu pembahasan tentang intelligence. Nah, pada maturity level 1 ini prosesnya biasanya berbentuk ad hoc, di mana sukses pada level ini itu didasarkan pada kerja keras dan kompetensi yang tinggi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Atau dapat juga dikatakan perusahaan ini tuh belum menjalankan tujuan dan sasaran yang telah didefinisikan oleh CMMI. Nah, untuk yang level 2, maturity level 2 yaitu manage. Nah, pada maturity level 2 ini sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generic goals pada level 2. Nah, semua pekerjaan yang berhubungan dengan proses-proses yang terjadi saling menyesuaikan agar dapat diambil kebijakannya, di mana setiap orang yang berada pada proses ini dapat mengakses sumber daya yang cukup untuk mengerjakan tugas dari masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya di sini itu ada maturity level 3 atau define. Nah, untuk maturity level 3 ini sebuah organisasi itu mencapai seluruh spesifik dan generic goals pada level 2 dan level 3. Nah, kalau yang tadi itu hanya di level 2, nah untuk maturity level 3 ini yaitu juga mencapai goals pada level 3 juga. Nah, prosesnya ini dapat dilihat dengan terjadinya penyesuaian dari kumpulan proses standar sebuah organisasi menurut pedoman-pedoman pada organisasi tersebut. Nah, kemudian juga selain melihat pedoman dari organisasi tersebut, juga menyongkong hasil kerja, mengukur, dan juga proses menambah informasi lain menjadi milik organisasi. Nah, untuk maturity level 4 yaitu quantitatively manage. Nah, di mana pada maturity level 4 ini sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generic goals yang ada pada level 2, 3, dan 4. Nah, proses yang terjadi itu dapat terkontrol dan ditambah menggunakan ukuran-ukuran dan taksiran secara kuantitatif. Nah, untuk sasaran dari kuantitatif ini sendiri itu berdasarkan pada kualitas dan kinerja proses yang ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam manajemen proses. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada maturity level 5 yaitu optimizing. Ini yang terakhir, maturity level yang paling terakhir di mana artinya suatu organisasi telah mencapai seluruh spesifik generik goals yang ada di level 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk maturity level 5 sendiri itu berfokus pada peningkatan proses secara berkesinambungan melalui inovasi teknologi. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya yaitu di sini ada aturan-aturan. Nah, dari framework tata kelola TI ini khususnya untuk CMMI ini memiliki 4 aturan yang dapat disesuaikan menurut organisasi IT, yaitu di sini yang pertama ada System Engineering atau SE, kemudian ada Software Engineering atau SW, kemudian ada Integrate Product and Process Development atau IPPD. Dan yang terakhir ada supplier sourcing atau SS. Nah, untuk kegunaan CMMI sendiri mungkin dari tadi sudah kita bahas, tapi kita masih belum tahu ya sebenarnya kegunaan CMMI itu seperti apa. Nah, di sini mungkin saya membahas beberapa kegunaan dari CMMI sendiri.
Yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat kematangan diri suatu perusahaan atau organisasi pengembangan perangkat lunak. Kemudian sebagai alat bantu, sebagai alat uji kinerja atau benchmarking dengan perusahaan atau organisasi lain. Kemudian ada pemberi arah untuk top manajemen untuk meningkatkan kinerja pada sebuah perusahaan atau organisasi pengembang software. Kemudian meminimalisir adanya resiko dalam pembangunan sebuah software, dan yang terakhir yaitu adanya implementasi CMM ini yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi dari sisi biaya, waktu, mutu, kepuasan pelanggan, dan return on investment atau ROI. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, mungkin biar lebih paham, di sini saya juga sudah mencantumkan untuk link YouTube-nya, di mana itu juga ada penjelasan secara singkat mengenai CMMI sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang framework tata kelola TI, di mana saya mengambil bahasan CMMI. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.